ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin rendang yang enak banget. Ini rendangnya wong Kebumen. Rasanya enak banget, rasanya gurih, buket, terus ada rasa manis-manisnya gimana gitu. Ini aku siapkan daging sapi. Aku pakai yang khas luar ya. Jadi kalau masak rendang karena dimasak dengan waktu yang sangat lama, jadi aku pakai yang khas luar supaya tidak cepat hancur. Nah, ini dagingnya mau aku potong tipis-tipis aja Fluffy supaya nggak terlalu lama nanti masaknya. Kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya ya. Nah, ini bumbunya rada pepek banget Fluffy, jadi nanti aku bagi menjadi 3 bagian. Ini bagian pertama aku pakai bumbu basah. Ini nanti resep selengkapnya Fluffy bisa cek aja langsung di deskripsi box. Ini kita haluskan. Boleh pakai air, boleh pakai minyak untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini akan kita sisihkan. Nah, ini bumbu yang kedua, kita sebut bumbu kering. Nah, di sini juga udah pepek banget Fluffy. Ada ketumbar, ada jinten, ada kapulaga, ada merica, ada cabai Jawa, ada kembang peka, ada kayu manis. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan. Ini aku pakai ulekan aja. Fluffy bisa pakai blender itu juga boleh. Kemudian ini akan kita tumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Kita akan tumis sampai nanti harum ya. Kemudian kita baru masukkan bumbu yang kedua, apa yang kita sebut bumbu keringnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai benar-benar mateng. Baru kita akan masukkan bumbu yang ketiga. Ini aku sebutnya bumbu aromatik ya. Ini ada laos, serai, jahe, daun kunir, daun salam. Kemudian ini akan kita tumis lagi sampai benar-benar harum banget. Jadi kenapa ini bumbu aromatiknya masuknya belakangan? Jadi biar bumbu halus dan bumbu keringnya itu benar-benar matang banget. Jadi biar nanti nggak ada yang nyelip-nyelip ke daunnya terus nanti masih belum mateng gitu. Nah, kemudian kalau bumbunya sudah matang, kita masukkan dagingnya. Setelah daging masuk, ini nggak boleh langsung disiram dengan santan ya. Jadi kita akan aduk-aduk dulu sampai nanti dagingnya berubah warna Fluffy kayak gini. Baru kita akan masukkan santan encernya terlebih dahulu. Jadi nanti santan kentalnya belakangan. Kita pakai santan encer ini benar-benar santannya kalau mau enak banget Fluffy, meres dari kelapa sendiri ya. Jadi itu bikin gurih dan ada manisnya gitu. Nah, ini akan kita masak sampai nanti setengah asat seperti ini. Baru kita akan masukkan santan kentalnya. Kalau santan kentalnya sudah masuk, kita aduk-aduk sebentar. Kita tambahkan lagi ada gula Jawa, kemudian ada, kalau mau pakai penyedap rasa kaldu sapi boleh, pakai micin boleh, atau pakai kaldu jamur juga boleh. Kemudian tambahkan garam. Nambahin garamnya nggak usah langsung banyak Fluffy, sedikit aja, nanti belakangan aja. Kalau misalnya sudah mau matang, kalau kurang asin boleh tambahkan lagi. Ini kan kita masak pelan-pelan, jadi benar-benar masaknya itu pelan-pelan banget. Nah, untuk terakhir kali di sini kita akan tambahkan lagi ini kelapa sangrai. Ini nanti bikin aromanya jadi harum banget. Nah, ini kita akan aduk-aduk lagi biar nanti sampai rodo asat. Nah, ini total masak daging rendang ini kurang lebih 3 jam Fluffy. Jadi benar-benar apinya tuh kecil, pelan-pelan sambil diaduk. Jadi memang kalau masak rendang itu nggak boleh gerusa-gerusu. Jadi memang harus benar-benar pelan-pelan banget, apinya kecil supaya bumbunya meresap banget ke dalam dagingnya dan dagingnya empuk banget. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini rasanya juga enak banget. Rasanya itu gurih, buket, rodok manis, enak banget ya pokoknya. Ini enak banget kita makan pakai nasi anget ataupun ini sebentar lagi mau lebaran, cocok banget untuk sajian lebaran. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin sambal goreng krecek. Ini akan kita pakaiin juga daging sapi ya. Rasanya enak banget. Bikinnya juga gampang banget. Ini resep cocok untuk kita makan pakai ketupat ataupun pakai lontong. Ini kita siapkan dulu daging sapi. Cari daging sapi kalau bisa tuh bagian khas dalam supaya cepat empuk pada saat dimasak. Ini daging sapinya akan kita potong-potong menjadi bagian kecil-kecil seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, di sini untuk bahan sambalnya atau bahan bumbunya, di sini aku pakai cabai merah besar dan keriting, aku campur. Kemudian ada bawang merah, kemudian ada bawang putih dan juga ada kemiri. Semua bahan ini akan kita rebus terlebih dahulu sampai nanti mateng ya. Ini wajib banget direbus supaya nanti rasanya lebih enak.
Kalau sudah mateng, ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan dan nanti kita akan haluskan. Flavis boleh menghaluskannya menggunakan blender ataupun pakai ulekan. Saya Flavis saja nggak apa-apa. Hari ini aku pakai blender aja. Nanti jangan lupa beri sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kemudian kita beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian ini akan kita gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Senajan ini udah direbus, tapi tetap harus kita gongsong lagi supaya lebih harum. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya. Di sini kita akan tambahkan ada daun salam. Kemudian tambahkan juga laos dan juga serai. Daun salamnya yang banyak ya supaya aromanya lebih wangi lagi. Nanti kalau misalnya sudah benar-benar wangi bumbunya, udah matang, udah tanak, baru kita akan masukkan dagingnya terlebih dahulu. Kalau dagingnya sudah masuk, jangan buru-buru dituangin santan dulu ya. Jadi kita akan aduk-aduk dagingnya sampai nanti dagingnya berubah warna pucat. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Nah, santannya kita pakai yang encer terlebih dahulu. Nanti santan bagian kentalnya, taruhnya atau nuangnya kita belakangan aja. Nah, ini kita akan masak sampai nanti empuk. Sambil menunggu empuk, di sini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Di sini kita siapkan kerupuk krecek namanya, atau juga ada yang bilang kerupuk ramba. Nah, ini cari yang benar-benar untuk masak, bukan kayak di warung Padang itu untuk makan, itu bukan, itu beda. Jadi carinya yang untuk masak, bilangnya aja untuk bikin sambal goreng krecek atau bikin gudeg gitu. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai kapri namanya. Nah, ini bagian ujungnya akan kita buang. Nah, ini kenapa dikasih kapri, nanti fungsinya supaya masakannya itu lebih cantik aja, karena nanti masakannya merah banget. Nah, kita tambahkan kapri jadi ada hijaunya, tuh cantik banget warna masakannya. Kemudian kalau misalnya dagingnya sudah empuk, kita akan masukkan santan kentalnya. Kemudian di sini kita akan cemplungin lagi kerupuk krecek atau kerupuk rambaknya. Nah, di sini apinya mulai dikecilin Flavis. Kita akan masak pakai api kecil pelan-pelan sambil diaduk, karena ini santan kentalnya sudah masuk, jadi nggak boleh sampai pecah ya. Nah, aku mau kasih tahu Flavis di rumah juga, masakan ini tuh rodok manis Flavis, jadi gula jawanya rodok banyak. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa. Kalau penyedap rasa sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau ditambahkan boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Kemudian ini akan kita masak pelan-pelan sampai nanti dirasa sudah mateng. Kemudian di sini kita siapkan wajan dan kita akan gongsong sebentar kaprinya ya. Jadi kaprinya jangan langsung dicemplungin, tapi kita akan gongsong sebentar. Nah, ini disajikan atau kita tuang ke dalam masakannya sesaat sambal goreng kreceknya itu mau disajikan seperti ini. Jadi nanti biar masakannya cantik banget warnanya. Nah, di sini Flavis bisa lihat ini sudah mateng, aromanya harum banget. Aroma khas dari krecek itu loh yang bikin enak banget rasanya. Ini sudah mateng, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita pakai ketupat ataupun lontong. Kalau mau pakai nasi juga boleh, nggak apa-apa. Jangan lupa tambahkan nanti berambang goreng supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan rica-rica daging sapi. Sajane Flavis tadi tuh aku tuh pengen bikin resep masakan rawon, cuman tadi keluaknya tuh ketinggalan di pasar. Jadi begitu sampai rumah, tengok-tengok loh kok nggak ada keluaknya. Ya wis, masak apa ya? Terus aku memutuskan untuk bikin daging rica-rica. Ini aku siapkan dagingnya sebanyak setengah kilogram ya. Kemudian pertama-tama dagingnya akan kita rebus terlebih dahulu. Ini aku pakai dagingnya jenis daging khas dalam, bisa pakai daging sengkel ataupun pakai tetelan ya, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Cuma nanti pada saat perebusan pastinya akan lebih lama dibandingkan daging khas dalam. Nah, ini pada saat ngerebus Flavis kan suka ada kayak busa-busanya gitu kan. Nah, ini akan kita buang aja supaya nanti nggak amis. Kemudian ini kita akan rebus sampai nanti mateng. Sambil kita rebus, kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita udah siapkan ada cabai merah keriting, boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedes lagi ya. Kemudian di sini kita akan pakai bawang merah,
Kemudian di sini kita akan pakai bawang putih, di sini ada kunir, kemudian kita akan pakai jahe dan juga ada kemiri. Ini kita tambahkan lagi ada merica dan juga ketumbar. Kemudian ini akan kita haluskan. Aku haluskannya menggunakan blender. Pelapis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun chopper juga nggak apa-apa. Nah ini biar kita nanti gampang untuk menghaluskannya, cabenya akan kita potek-potek terlebih dahulu ya. Dan juga jangan lupa beri sedikit air ataupun minyak juga boleh supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah setelah bumbunya halus, kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak untuk menumis. Di sini aku menggunakan minyak goreng untuk menumis. Aku pakai minyak goreng spesial dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, cocok banget untuk pelapis yang pengen hemat minyak karena ini 6 kali penggorengan masih tetap jernih. Nanti kalau misalnya pelapis mau beli, jangan lupa pakai kode voucher dari Plafikasi ya. Linknya aku taruh di deskripsi box. Kemudian ini kalau misalnya minyaknya sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita beri bumbu aromatik lainnya. Di sini ada jahe, ada serai, kemudian ada daun jeruk dan juga daun salam. Kemudian kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti aromanya harum dan warna dari bumbunya juga sudah mulai cantik dan teksturnya juga sudah mulai kering seperti ini. Nah kalau udah kayak gini bumbunya udah mateng, sekarang kita akan tengok dagingnya ya. Ini dagingnya sudah tadi aku rebus, ini kurang lebih 30 menit udah empuk banget. Nah sekarang kita akan langsung cemplungin ke bumbu yang sudah tadi kita tumis. Nah ini sak kuah-kuahnya kita akan masukkan. Nah karena tadi dagingnya udah empuk, berarti nanti masaknya nggak usah terlalu lama-lama banget pelapis. Nah di sini kan kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kemudian gula Jawa juga boleh diganti gula pasir, atau bagi pelapis yang nggak suka gula sama sekali boleh di skip gulanya. Ini kan kita masak sampai nanti kuahnya agak asat seperti ini. Ini udah mateng, rasanya udah enak banget. Untuk terakhir kalinya kita tambahkan lagi daun kemangi ya supaya lebih sedap banget. Rasanya dicari satu nggak lengkap kalau nggak ada kemanginya. Kalau kemangi udah masuk, kita tinggal aduk-aduk wala-wali sebentar biar nanti kemanginya juga pada saat penyajian masih cantik. Ini sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah ini tinggal ngambil nasi anget yang banyak. Kalau mau lebih enak lagi, maknya pakai tumisan kembang pepaya ya. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Plafikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flafis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Plafikasi. Hari ini Plafikasi mau bikin resep masakan daging kambing untuk Flafis di rumah. Ini resepnya simple banget. Ini resep bisa pakai daging kambing, bisa pakai daging sapi, ataupun bagi Flafis yang non muslim juga bisa pakai daging babi. Karena kita hari ini mau bikin rica-rica. Nanti rasanya enak banget dan pedes banget nanti. Ini kita siapkan dagingnya sebanyak 500 gram ya. Kemudian dipotong-potong sesuai selera. Kalau sudah, kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting, ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada cabai rawit. Cabai rawitnya itu yang banyak ya, karena kita mau bikin masakan rica-rica, jadi cabainya harus banyak karena kita maunya bener-bener pedes banget. Kalau sudah, kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Sekarang kita saatnya untuk memasak. Siapkan wajan dan minyak secukupnya. Di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nah selain itu, di sini aku memasaknya menggunakan fry pan atau wajan. Ini dari Revan ya. Kalau sudah panas minyaknya, kita masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget. Biar makin harum lagi, kita tambahkan lagi ada serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru kita masukkan dagingnya. Nah sekarang saat yang penting nih Flafis. Jadi sebelum kita masukkan dagingnya, jangan langsung kita tambahkan air.
Kita akan aduk-aduk dulu sampai nanti dagingnya kaku dan berubah warna menjadi pucat. Nah, cara ini biar nanti nggak terlalu bau kambing banget ya. Baru kita tambahkan lagi gula Jawa, kemudian garam secukupnya, kemudian air. Ini airnya kurang lebih 600 ml. Nah, setelah ini kita akan masak. Pertama-tama kita akan masak pakai api besar. Kemudian kalau sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Kita akan masak sampai nanti dagingnya benar-benar udah empuk banget dan airnya juga sudah mulai susut. Tapi jangan sampai kering ya, karena nanti kita mau teksturnya masih nyemek-nyemek. Nah, kemudian kita tambahkan lagi bahan yang akan membuat aromanya semakin wangi banget, yaitu kemangi. Udah kambingnya aromanya khas banget ya, cabai rawitnya juga khas banget, tambah kita tambahkan lagi daun kemangi. Wah, ini nanti rasanya akan bener-bener enak banget, sedap banget, dan aromanya itu harum banget. Nah, ini udah mateng, sudah kita siap langsung sajikan di meja makan. Tinggal tambahkan nasi hangat yang banyak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan daging yang enak banget untuk Fluffies di rumah. Resep ini Fluffies bisa pakai daging sapi ataupun daging kambing ya. Di sini kita siapkan, kalau aku hari ini pakainya daging sapi. Ini aku siapkan sebanyak 500 gram. Kemudian dagingnya akan kita potong tipis-tipis. Motongnya itu setipis mungkin supaya nanti lebih cepat empuk. Karena hari ini kita nggak akan ungkep dagingnya, kita akan masak dengan cepat. Tapi Fluffies nggak usah khawatir, nanti akan tetap empuk dan rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan marinasi dulu dagingnya dengan 1 sendok teh merica, 2 sendok teh tepung tapioka. Kemudian di sini kita pakai 1 sendok makan kecap asin. Tepung tapioka Fluffies bisa juga ganti pakai tepung jagung ya. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Kita akan uleni lagi sampai nanti semua bumbu ngeresep, dan kita akan marinasi selama minimal 30 menit supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep. Sambil kita nunggu marinasi dagingnya, sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya ya. Di sini ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Nah, cabai rawitnya Fluffies bisa sesuaikan nih. Bagi Fluffies yang suka pedas banget, boleh ditambahkan lebih banyak lagi. Kalau misalnya Fluffies sama sekali nggak suka pedas, boleh ditiadakan cabai rawitnya. Kemudian kita haluskan. Fluffies bisa menghaluskan menggunakan ulekan, blender, ataupun chopper. Nah, sekarang kita sisihkan dulu. Kalau sudah halus, kita siapkan bumbu untuk dipotong-potong. Di sini pertama-tama kita siapkan cabai merah besar. Nah, bagi Fluffies yang nggak mau pedas sama sekali masakannya, Fluffies bisa buang biji cabenya ya. Jadi kita hanya pakai bagian luarnya aja. Kemudian potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan masukkan dulu ke dalam wadah. Kemudian kita akan tambahkan lagi cabai hijau besar. Nah, cabai hijaunya juga sama Fluffies. Kalau misalnya Fluffies nggak mau pedas, boleh dibuang bijinya ya. Nah, ini biar nanti warnanya juga pakai cabai merah, terus ada cabai hijaunya juga biar warna-warni dan hasilnya nanti lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Kemudian kita tambahkan lagi tomat. Di sini kita pakai tomatnya 2 macam. Kita akan pakai tomat hijau terlebih dahulu. Kita akan potong tipis-tipis juga. Bagian ujungnya jangan lupa dibuang ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita tambahkan lagi tomat yang merah. Jangan lupa juga bagian ujungnya kita buang. Kadang-kadang kalau nggak dibuang nanti aku suka diomelin sama Fluffies di rumah. Mbak Fluffy, kalau masak bagian ujung tomatnya nggak dibuang, suka gitu kan Fluffies di rumah. Nah, makanya jangan lupa dibuang. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian kalau misalnya dagingnya sudah dimarinasi, kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan minyak goreng. Di sini untuk minyak gorengnya aku pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita akan pakai agak banyak untuk menggoreng ya. Nah, di sini untuk memasaknya aku menggunakan wok pan ini dari Revan. Kalau sudah panas, kita akan
masukkan daging yang sudah kita marinasi minimal 30 menit ya. Pastikan minyaknya juga harus benar-benar panas, baru kita masukkan dagingnya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti dagingnya matang dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan, baru nanti kita angkat. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini dagingnya sudah matang, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Pokoknya hari ini walaupun masakannya daging, tapi masaknya tuh cepet banget, nggak perlu banyak-banyak buang gas, kemudian juga irit banget sama waktu. Nah, ini minyak bekas goreng dagingnya kita sisihkan dulu ya. Kita akan pakai minyak yang baru sedikit aja, ini untuk numis. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget, apalagi ini ada cabai rawitnya nih, bagi Flavis aku kita pedas, wah pasti akan senang banget. Kemudian tambahkan lagi laos, kemudian daun salam, kemudian di sini kita tambahkan lagi ada garam secukupnya, kemudian kita tambahkan lagi kalau mau penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya tapi bisa pakai kaldu sapi ataupun bisa pakai micin ataupun kaldu jamur. Nah, kalau kecapnya sudah meresap ke dalam dagingnya, baru kita akan masukkan cabai hijau, cabai merah, tomat hijau, kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya juga sudah mulai agak kering. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan daging yang sudah tadi kita goreng, kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bumbu dan daging tercampur rata. Kalau kira-kira sudah mau diangkat, baru kita masukkan cabai dan juga tomatnya. Nah, masaknya ini udah nggak perlu kasih air lagi Flavis, jadi kita akan masak dengan cepat. Ini udah empuk banget, aromanya harum banget, dan kita mau ini cabai dan juga tomatnya masih seger banget, jadi nanti kita tomatnya juga masih krius-krius. Dah, ini kita langsung aja siapkan di piring, tinggal siapin nasi anget yang banyak, tambahkan lagi tempe goreng sering atau goreng tepung ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep menu yang istimewa banget. Sebentar lagi kan mau hari raya kurban, kita akan banyak dapat kambing ataupun sapi. Nah, hari ini aku akan bikin resep dari daging kambing. Kita akan bikin menu dua menu sekaligus maksudnya. Kita akan bikin gulai daging kambing dan juga tongseng. Nah, tongsengnya ini nanti akan kita pakai bumbu dari si gulainya ini ya. Nah, untuk bumbu gulainya hari ini aku pakai resep dari Jawa Tengah, resep gulai Jawa Tengah, bukan resep gulainya dari Sumatera ya. Itu bumbunya agak sedikit berbeda dan rasanya juga sedikit berbeda. Sama-sama enak tapi mereka punya cita rasa yang berbeda. Nah, di sini aku siapkan daging kambingnya sebanyak 1 kg nih, tadi pakai bagian sengkel. Flavis bisa pakai bagian lain juga nggak apa-apa, mungkin yang lebih cepat empuk. Nah, di sini akan kita potong kecil-kecil supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu, kita akan bikin bumbunya. Nah, untuk bumbunya di sini kita pakai bawang merah sebanyak 12, bawang putih sebanyak 10, 5 kemiri, kemudian ada 2 cm kunyit, setengah sendok teh merica dan setengah sendok teh ketumbar. Nah, ini akan kita haluskan menggunakan blender. Beri sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini kita pakai daun jeruk kurang lebih 2-3 lembar. Kemudian ada 3 lembar daun salam sejempol lengkuas, 1 serai, 3 kembang PK. Di sini ada kurang lebih 8 kapulaga dan 10 cm kayu manis. Nah, sekarang kita langsung aja memasaknya ya. Pertama-tama siapkan wajan dan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini seperti biasa aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan masih tetap jernih banget. Nah, untuk wajan untuk memasak aku menggunakan wajan atau wokpennya dari Revan ya. Nah, ini kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, spatulanya di sini aku menggunakan spatulanya dari Viera, spatula silikon dari Viera. Kemudian
Kalau sudah harum, masukkan tadi ada bumbu-bumbu lainnya ya, ada daun salam, serai, lengkuas, kemudian ada kembang peka dan kapulaga. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, kita akan tunggu sampai benar-benar aromanya harum banget. Baru kita akan masukkan daging kambingnya ya, tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar bercampur rata dan warna dagingnya udah nggak merah lagi fluffy. Jadi nanti ketika kita aduk-aduk warnanya sudah pucat, baru nanti kita akan masukin air kurang begitu supaya daging kambingnya itu nanti nggak terlalu bau penyes banget. Nah, kira-kira seperti ini fluffy. Nah, ini sudah kita siap untuk masukin airnya. Nah, untuk airnya di sini aku siapkan sebanyak 600 ml. Airnya dulu ya, nanti santannya itu belakangan. Nah, di sini tambahkan lagi gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah, kita akan aduk-aduk lagi. Dan kalau gulai dari Jawa Tengah tuh seperti ini fluffy, nggak pakai cabai, warnanya juga nggak merah ya, warnanya lebih cenderung ke putih dan juga kuning. Sedangkan kalau gulai Sumatera dia lebih warnanya lebih kemerah-merahan dan dia bumbunya juga lebih tajam. Nah, ini dagingnya kalau sudah empuk, baru nanti kita akan masukkan santannya. Jadi biarkan dagingnya udah empuk dulu, baru masukkan santannya. Nah, santannya di sini aku siapkan sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa. Kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti santannya mendidih dan tanek dan rasanya juga enak banget. Baru nanti kita akan matikan kompornya. Nah, di sini kan tadi aku bilang mau bikin resep tongseng. Nah, tongseng ini ada 2 macam fluffy. Ada yang pakai santan dan ada yang enggak. Nah, hari ini kita akan bikin tongsengnya pakai santan dan bumbunya dari gulai ini fluffy. Jadi caranya seperti ini. Ini gulainya sudah mateng. Sekarang kita siapkan 1 wajan lagi. Kita beri sedikit minyak. Kemudian di sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian bawang putih. Kemudian di sini kita tumis lagi. Nah, nanti kita akan tambahkan cabai rawit, boleh cabai rawit merah, boleh cabai rawit hijau ya. Kemudian kita tumis. Nah, wajannya di sini aku juga menggunakan wajannya dari Revan ya. Nah, kalau sudah wangi banget aromanya, baru kita akan ambil daging dan kuah gulainya separuh aja. Tadi kan separuh kita mau bikin yang original gulai, dan sekarang kita mau bikin tongsengnya. Kemudian di sini beri sedikit air supaya nggak terlalu kekentelan ya. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kita akan aduk-aduk lagi. Baru setelah itu kalau sudah mendidih, kita akan tambahkan sayuran. Di sini ada kol, kemudian ada tomat merah, kemudian ada tomat hijau. Nah, setelah ini kita aduk-aduk lagi. Nah, karena tadi kan daging gulainya sudah matang, sudah empuk dan sudah enak. Jadi ini masak tongsengnya udah nggak usah lama-lama lagi, biar sayurannya masih tetap seger, crunchy, dan warnanya juga masih cantik banget. Ini sudah mateng ya. Nah, ini tadi gulainya, resep pertama gulai sudah mateng. Jangan lupa pada saat penyajian taburi dengan berambang goreng. Kemudian kita siap untuk maem. Nah, ini kita tadi juga sudah memasak tongsengnya, resep yang kedua. Beri taburan bawang goreng juga. Wah, ini enak banget untuk sajian hari raya kurban nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado daging sapi. Ini rasanya enak banget. Hari ini Flavikasi mau bikin versi yang sedikit pedas dan rodok manis. Tapi nanti Flavis juga bisa bikin yang versi pedas banget, terus gurih asin, itu juga bisa banget. Nah, ini daging sapinya, cari daging sapi yang kualitas bagus ya, supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Dan yang pasti Flavis carinya yang masih seger supaya nanti rasanya lebih enak. Nah, ini daging sapinya akan kita potong tipis-tipis bagi Flavis. Kalau misalnya mau lebih cepat empuk, motongnya itu ngikutin Flavikasi kayak gini ya. Jadi dia ngelawan serat, nggak ngikutin serat. Jadi nanti pada saat di maem rasanya empuk gitu. Kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, kunir, bawang putih, kemiri, dan juga ada ketumbar. Kemudian beri sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya.
Setelah halus, di sini kita masukkan dagingnya ke dalam wajan, masukkan bumbu halus, kemudian tambahkan lagi daun jeruk, daun salam, dan juga air. Nah, di sini kita tambahkan lagi gula Jawa, gula pasir juga boleh, kemudian garam, penyedap rasa. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti dagingnya itu benar-benar empuk banget. Kalau misalnya Flavis mau lebih cepat juga bisa pakai presto, tapi aku lebih suka masaknya tuh pakai api kecil terus masaknya lama. Rasanya lebih enak aja gitu. Kemudian ini kita kecilkan apinya dan kita akan masak sampai benar-benar empuk dan asat seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, biarkan dingin. Nanti kita akan goreng sambil menunggu dingin. Di sini kita akan siapkan untuk bumbu baladonya. Nah, untuk bumbu baladonya di sini simpel banget, Flavis. Kita hanya pakai bawang putih, bawang merah, dan juga cabai merah besar. Bagi Flavis yang pengen rasanya pedes banget, itu tinggal tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita rebus sampai nanti mateng. Setelah mateng ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan dan kita akan haluskan. Nah, di sini aplikasi menghaluskannya itu nggak pakai blender, nggak pakai chopper, tapi pakai ulekan. Nah, hari ini aku maunya tekstur sambal baladonya dia rada kasar, jadi nggak halus banget. Nanti rasanya lebih cantik dan beda aja gitu. Nah, kira-kira kayak gini aja, Flavis. Tekstur sambalnya ini masih kasar dan tampilannya juga cantik banget. Setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak, kemudian kita akan goreng daging sapi yang sudah kita ungkep dan sudah dingin. Nah, gorengnya itu nggak usah lama-lama karena ini kan kalau aku kan rasanya rada manis, jadi cepet banget gosong ya, jadi sebentar aja masaknya. Jangan lupa diwolak-wali. Nah, nanti kalau misalnya kira-kira warnanya sudah coklatan seperti ini tandanya sudah mateng dan kita siap angkat. Beda kalau misalnya nanti Flavis maunya yang rasa dagingnya lebih ke gurih asin, itu pada saat ngungkepnya gula Jawanya atau gula pasir dikurangin. Nah, ini sudah mateng, sekarang kita angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya biarin aja, kita akan pakai untuk gongsong bumbu baladonya. Nah, ini memang sengaja ya, kalau masakan jenis ini memang perlu minyak yang agak banyak supaya lebih gurih dan juga lebih tahan lama. Ini walaupun nggak dimasukin kulkas 2 hari juga nggak bakalan basi, apalagi masuk kulkas nanti bisa awet banget. Misalnya Flavis mau 1 minggu atau 2 minggu, tinggal masukin kulkas aja, nanti kalau malam tinggal ngangetin. Ini jangan lupa masukin gula, garam, penyedap rasa, kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Baru kita akan cemplungin daging yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau dagingnya udah masuk, kita kecilkan apinya ya, jadi bumbunya ngeresep ke dalam dagingnya. Ini rasanya enak banget karena dagingnya udah gurih, terus kita tambahin aduk pakai sambal juga, sambalnya udah gurih banget. Wis jan enak banget pokoknya. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini langsung kita sajikan di meja makan. Ini rasanya enak banget, gurih banget. Kita tinggal ngambil nasi anget yang banyak, wis jan. Kita tinggal tambahin sayur asem atau sayur sup atau sayur bening, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging yang simple banget. Kadang-kadang kita suka mikir, aduh males banget masak dagingnya karena ribet, terus masaknya juga lama banget. Nah, hari ini aku mau kasih resepnya yang simple banget. Ini dagingnya cuman kita tumis aja dan nanti bener-bener empuk banget. Nah, ini kita pakai dagingnya daging yang khas dalam ya. Kemudian ini dagingnya akan kita potong tipis-tipis banget kayak gini. Nah, untuk motongnya Flavis jangan nyamain serat ya, tapi melawan serat. Ini juga nanti bikin dagingnya jadi cepat empuk pada saat dimasak. Kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan, kemudian kita akan marinasi. Di sini sudah aku siapkan bumbu-bumbu. Di sini aku pakai saus teriyaki. Kemudian di sini aku tambahkan lagi ada kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada tepung maizena. Kemudian ada garam, gula pasir. Kemudian di sini kita akan campurkan semua bahan dan bumbu jadi satu dan kita akan marinasi minimal 10 menit aja udah cukup karena dagingnya tipis banget, jadi bumbunya benar-benar ngeresep.
Setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu buncis. Ini buncisnya kita potong jadi 2 bagian aja, tapi jangan lupa ujungnya dibuang ya. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan lagi. Aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potongnya rodok lebar supaya nanti lebih cantik pada saat penyajian. Setelah ini kita sisihkan. Jangan lupa, ini kan masih gandeng-gandeng tuh, masih nempel. Kita akan lepaskan supaya nanti pada saat ditumis dia matangnya rata. Setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu aku pakai cabai merah besar. Ini supaya cantik. Ini ujungnya kita buang aja. Kemudian dalamnya juga aku buang, hanya pakai bagian luarnya aja. Setelah ini kita sisihkan. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya, ada merica dan juga ada bawang putih. Kita haluskan. Kalau misalnya sudah halus, ini nanti kita akan sisihkan dan kita akan siapkan lagi wajan. Ini kita pakai minyaknya rodok banyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu buncisnya. Gorengnya nggak usah lama-lama ya, sebentar aja supaya nanti warnanya masih tetap cantik dan masih krius-krius pada saat kita makan. Seperti ini aja Flavis, ini masih cantik banget, warnanya juga masih cantik, terus teksturnya juga belum terlalu kelembutan. Nanti terlihat kita makan tuh masih krius-krius gitu. Setelah ini kita sisihkan ya. Kemudian kita akan bikin bahan sausnya. Di sini kita siapkan air, kemudian kecap asin, kemudian kita pakai saus teriyakinya, kemudian kita akan pakai kecap manisnya juga. Setelah ini kita akan tambahkan lagi gula pasir dan juga sedikit tepung maizena. Kemudian kasih garamnya juga sedikit aja. Setelah ini kita akan aduk rata, kita akan sisihkan. Dan kita akan siapkan lagi wajan, beri sedikit minyak, kemudian tumis bawang putih dan juga merica yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget, tapi jangan sampai terlalu gosong ya. Kemudian setelah ini kita akan masukkan dagingnya. Nah, ini kita akan gongsong dagingnya sampai nanti matang. Ini Flavi nggak usah khawatir nanti Mbak Flavi ini dagingnya bisa empuk atau enggak gitu. Flavi nggak usah khawatir karena tadi kita kan sudah pakai daging yang kualitas bagus, terus potongnya juga tipis-tipis. Tadi kita marinasi juga dengan tepung maizena, jadi itu semua akan bikin dagingnya menjadi empuk dan juga lembut banget. Kemudian sekarang kita akan masukkan bawang bombaynya. Kita akan aduk-aduk sebentar biar bawang bombaynya harum. Kemudian setelah ini kita akan campur rata dengan dagingnya. Ini dagingnya udah matang, Flavi sudah enak banget rasanya. Kemudian supaya nanti lebih enak lagi, di sini kita siram dengan saus yang tadi sudah kita bikin. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, kita akan cemplungin tadi ada buncis dan juga ada cabai merah besarnya. Kemudian ini kalau bahan-bahan sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, kita tinggal aduk-aduk sebentar dan kita akan angkat. Ini aromanya tuh harum banget, rasanya enak banget, gurih, anak-anak suka karena nggak terlalu pedes. Ini enak banget kita makan dengan nasi yang masih anget-anget banget. Terus ini cocok juga misalnya Flavis nanti pengen menu sahur, cocok banget karena menunya simple banget, bikinnya juga gampang banget, yang pasti bergizi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal mercon tetelan sapi. Ini rasanya enak banget dan juga pedes banget. Resep ini juga bisa Flavis pakai untuk bikin stok yang agak banyak, terus masukin ke dalam freezer. Jadi sewaktu-waktu maem tinggal ngangetin pakai microwave atau digongsong sebentar pakai wajan juga nggak apa-apa. Rasanya masih tetap enak, nggak berubah sama sekali. Ini pertama-tama kita siapkan dulu air, kemudian kalau sudah mendidih kita rebus dagingnya sampai nanti empuk seperti ini. Kalau sudah empuk, ini masih ada airnya nggak usah dibuang ya, nanti kita akan pakai juga untuk masak dengan bumbunya. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu sambal merconnya. Di sini ada cabai besar, cabai rawit, dan juga ada kemiri dan brambang. Semua bahan ini akan kita rebus terlebih dahulu ya, sampai nanti dirasa sudah cukup matang. Baru setelah itu kita akan angkat dan kita akan haluskan supaya nanti tekstur sambalnya itu cantik.
Kalau bisa Flavis pakainya ulekan ya, jadi dia nggak halus banget. Ataupun Flavis juga bisa pakai chopper. Jangan pakai blender, nanti kehalusan warna dan juga teksturnya jadi nggak cantik lagi. Ini kalau sudah halus, kita akan sisihkan. Kita siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbu atau sambalnya yang sudah tadi kita rebus dan kita ulek. Ini biarkan kita akan masak sampai nanti dirasa sudah mateng. Masak itu pakai api kecil aja ya. Kalau sudah mateng, kita akan cemplungin tetelannya dan juga kuahnya. Kita tambahkan lagi air, kemudian tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa, dan juga kita pakai gula pasirnya, nggak usah banyak-banyak. Penyedap rasanya Flavis bisa pilih sesuai dengan selera Flavis, mau pakai kaldu jamur, kaldu sapi, ataupun pakai micin, itu juga boleh banget, suka-sukanya Flavis aja. Ini akan kita masak sampai nanti rodok asat, tapi nggak usah asat banget, jadi teksturnya itu kayak nyemek-nyemek kayak gini Flavis. Nah ini sudah cukup mateng, rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, ini mau langsung aku makan. Tapi kalau misalnya Flavis mau bikin masakan seperti ini untuk stok di freezer, itu juga boleh banget, masak ke dalam jumlah banyak, terus nanti masukkan ke tempat kecil-kecil atau plastik, lalu masukkan ke freezer. Kemudian kalau misalnya mau maem, tinggal ambil misalnya 1 atau 2, terus taruh di luar dulu sebentar, habis itu masukkan ke microwave ataupun digongsong sebentar pakai wajan. Rasanya nggak berubah kok, masih sama-sama enak seperti waktu pertama kali kita masak seperti ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep untuk stok di kulkas. Jadi nanti sewaktu-waktu Flavis mau maem, tinggal goreng sereng aja. Hari ini kita mau bikin daging sapi goreng ya. Di sini aku juga mau kasih tahu ke Flavis di rumah. Aku mau kasih tips ke Flavis di rumah gimana sih motong daging supaya nanti pada saat dimasak tuh lebih cepat empuk. Jadi kita kalau misalnya motong daging nggak boleh mengikuti serat Flavis. Jadi harus kita lawan seratnya kayak gini. Nah ini aku mau potong tipis-tipis. Dan di sini aku juga pakai dagingnya jenis daging yang khas dalam, itu nanti juga akan bikin lebih cepat empuk pada saat dimasak. Beda kalau misalnya daging khas luar itu kan lebih keras ya. Nah aku selalu pilih bagian yang khas dalam. Nah nanti resep ini sebenarnya hampir mirip dengan serundeng Flavis, tapi berbeda, rasanya juga sedikit berbeda, terus proses pemasaknya juga berbeda. Di sini aku mau tambahkan juga kelapa yang sudah diparut. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini ada merica dan juga ada ketumbar, kemudian kunir, bawang putih, bawang merah, dan juga kita pakai air atau minyak untuk menghaluskannya. Kemudian setelah ini kita sisihkan, kita akan totok daging yang sudah tadi kita potong-potong ke dalam wajan, kemudian masukkan kelapa, tambahkan lagi laos, kemudian serai, kemudian daun salam, jahe, dan kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Di sini gulanya pakai gula yang putih ya, jangan yang gula merah. Kemudian kita akan aduk semua bahan menjadi satu sampai benar-benar tercampur rata seperti ini. Baru kemudian kita akan tambahkan lagi air. Nah, kita akan masak. Pertama-tama kita akan masak pakai api besar dulu Flavis. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih seperti ini, kita aduk-aduk dan kita akan kecilkan apinya. Nah ini memang masaknya karena aku nggak pakai presto jadi agak lama. Nah ini dia hasilnya tadi setelah aku masak kurang lebih 1 jam menggunakan api kecil ya. Hasilnya seperti ini. Ini udah empuk banget, bumbunya juga sudah meresap banget. Nah sekarang kita akan matikan api, kemudian kita akan sisihkan. Ini bisa Flavis langsung goreng ataupun Flavis bisa masukkan ke dalam wadah seperti ini. Flavis bisa masukkan ke dalam kulkas. Kalau misalnya nanti Flavis mau makan sewaktu-waktu untuk sarapan, untuk makan siang ataupun makan malam, gampang banget, tinggal goreng sereng aja. Nah hari ini aku mau kasih contoh ke Flavis di rumah gimana sih cara menggorengnya, karena ini kan dagingnya semuanya sudah matang, sudah empuk, sudah enak. Jadi gorengnya itu cuma pakai minyak panas, terus kemudian kita sereng, nggak usah terlalu lama-lama banget karena ini juga sudah matang. Kita wolak-walik aja sampai nanti warnanya kecoklatan seperti ini. Ini kita akan angkat. Jangan lupa juga itu
ampas kelapanya itu juga akan kita angkat. Itu nanti dimaem tuh pakai nasi putih anget itu enak banget. Apalagi nanti kalau misalnya kita tinggal bikin sayur asem ataupun sayur bening bayam, wah itu juga enak banget rasanya. Kalau misalnya Papis mau bisa tambahkan juga sambel. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah.